Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kelas 5 masih membahas tentang bab 2 ya, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tetapi sebelum memulai ke pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian Rasul, sekarang yang akan kita bahas adalah tugas-tugas para Rasul. Tugas-tugas para Rasul yang pertama yaitu menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Yang kedua menyampaikan peringatan kepada orang yang ingkar. Yang ketiga menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang keempat menyeru manusia untuk menyembah Allah. Yang kelima memberi teladan tentang tata cara memelihara hubungan antara manusia, yaitu tata cara bersahabat dengan manusia. Kemudian yang keenam menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian sifat-sifat para Rasul. Sifat-sifat para Rasul, sifat-sifat yang wajib ada di para Rasul, yang pertama yaitu ada sidik. Sidik artinya benar. Seorang Rasul pasti benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat kizib atau dusta. Jadi lawan kata dari sifat sidik yaitu kizib. Kizib artinya dosa, dusta atau bohong. Sidik artinya benar, kizib artinya dusta atau bohong. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat khianat. Mereka selalu menyampaikan amanah dan selalu menepati janji. Jadi lawan kata dari amanah adalah khianat. Yang ketiga, sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Para Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat kitman yang artinya menyembunyikan. Jadi lawan kata dari sifat tabligh yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Para Rasul diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam menghadapi umatnya. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat biladah yang artinya bodoh. Jadi lawan kata dari sifat fatonah yaitu biladah atau artinya bodoh. Harus dihafal ya. Sifat yang wajib di para Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian lawan kata dari sifat para Rasul yaitu kizib, khianat, kitman, biladah. Nah, meskipun sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib para Rasul, namun kita juga harus meneladaninya semampu kita karena perilaku tersebut sangat terpuji. Cara meneladani sifat sidik yaitu dengan berkata jujur dan berperilaku baik. Kemudian cara meneladani sifat amanah yaitu dapat kita latih dengan cara menepati janji yang sudah kita ucapkan, menjaga barang titipan milik orang, kemudian menjaga barang-barang pemberian dari orang lain. Kemudian cara meneladani sifat tabligh yaitu dengan cara membantu adik ketika belajar atau mengajari adik ketika belajar. Karena itu merupakan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu cara meneladani sifat fatonah, yaitu dengan cara harus rajin belajar, kemudian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang masuk ke Rasul ulul azmi.
Apa itu pengertian ulul azmi? Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab. Ulul artinya yang memiliki, sedangkan azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi, pengertian Rasul ulul azmi adalah para rasul yang diberikan keteguhan dan tekad yang kuat melebihi rasul lainnya. Hal ini dikarenakan ujian dalam berdakwah yang mereka hadapi sangat berat. Jadi mengapa para rasul ini diberikan gelar Rasul ulul azmi, yaitu yang memiliki tekad yang lebih kuat? Karena ujian dalam berdakwah yang para rasul ulul azmi ini hadapi sangat berat. Tahukah kamu siapa saja rasul yang diberikan julukan ulul sebagai Rasul ulul azmi? Ayo, ada yang tahu tidak siapa saja rasul yang diberi julukan Rasul ulul azmi? Ya, bersama-sama kita membahas ya. Yang pertama yaitu ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ayahnya bernama Lamik bin Metyusalih bin Idris. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun, hanya sedikit dari kaumnya yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Termasuk anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, ia pun tidak mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun. Hanya sedikit yang mengikuti Nabi Nuh, bahkan anaknya pun tidak mengikuti seruan Nabi Nuh. Bahkan sebagian besar dari mereka itu malah mengejek dan mencemooh Nabi Nuh. Atas perbuatan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghukum mereka. Nabi Nuh diperintahkan membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air bah, yaitu air banjir yang sangat besar sehingga menenggelamkan apapun yang ada di daratan. Hanya Nabi Nuh dan sedikit kaumnya yang selamat dari banjir, karena mengikuti Nabi Nuh menaiki bahtera kapal. Jadi yang selamat itu hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh menaiki kapal. Bahkan anaknya Nabi Nuh, yaitu yang bernama Kan'an tadi, ikut tenggelam karena ia tidak mau mengikuti seruan Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Demikianlah kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah sehingga Allah meridhoinya. Yang kedua, Rasul ulul azmi itu ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah putra Azar. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim ini bernama Azar. Ayahnya adalah seorang tukang yang membuat patung. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim ini kerjaannya membuat patung. Kemudian patung inilah yang dijadikan sesembahan oleh kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidup pada masa raja yang zalim, yaitu yang bernama Namrud. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut dan hanya menyembah kepada Allah. Semua itu tidak didengarkan oleh mereka. Bahkan Namrud ini menjadi marah lalu menyuruh tentaranya dan semua rakyat untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar tersebut terkumpul, lalu kayu bakar itu dinyalakan, mereka menyeret Nabi Ibrahim dan memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut. Nabi Ibrahim hanya bertawakal kepada Allah dan berdoa agar diselamatkan. Atas izin Allah, tiba-tiba api yang panas terasa dingin bagaikan es. Kan api di mana-mana panas ya, apalagi apinya yang berkobar-kobar pasti besar sekali. Tetapi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, ternyata api itu terasa dingin bagaikan es. Akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim dari api tersebut. Itulah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu tidak hangus ketika dibakar. Yang kemudian yang termasuk Rasul ulul azmi yang ketiga itu ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah putra Imron, keturunan Bani Israel.
Nabi Musa hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim dan mengaku sebagai Tuhan. Jadi pada masa itu Fir'aun mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Nabi Musa diutus untuk memperingati Fir'aun dari perbuatannya dengan ditemani oleh saudaranya yaitu Nabi Harun. Jadi Nabi Musa diutus untuk memperingati Fir'aun ditemani oleh saudaranya Nabi Musa yaitu Nabi Harun. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat sebagai bukti bahwa Nabi Musa ini benar-benar utusan Allah. Tetapi Fir'aun tidak bertaubat. Dia bahkan menuduh Nabi Musa sebagai penyihir dan Fir'aun berniat untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Namun atas keteguhan kesabaran Nabi Musa dan pengikutnya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa dan pengikutnya dengan cara menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tengah Laut Merah. Yang keempat, Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Atas kuasa Allah, Nabi Isa dilahirkan tanpa pelantara seorang ayah. Dalam berdakwah, Nabi Isa mengajak manusia untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah dapat menyembuhkan orang yang sakit parah dan bahkan Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dakwah Nabi Isa ternyata tidak banyak yang menerima. Bahkan penguasa pada waktu itu menuduh Nabi Isa adalah seorang pembohong. Dan mereka berencana akan membunuh Nabi Isa dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sejarah, yang dibunuh pada waktu itu dan disalib pada waktu itu adalah seorang pengkhianat yang bernama Yahuza. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa tetapi bernama Yahuza. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian yang terakhir Rasulul Azmi ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir umat Islam. Nabi Muhammad yang paling sempurna akhlaknya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan tercela. Dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad tak henti-hentinya ditimpa cobaan dan ujian yang sangat berat. Salah satunya, Nabi Muhammad pernah dilempari kotoran binatang ketika sedang sholat, diludahi ketika sedang berjalan, lalu dipasangi duri di jalan yang beliau lewati, dilempari batu hingga Nabi Muhammad berdarah. Namun dalam menghadapi semua itu, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Nabi Muhammad hanya bersabar dan memaafkan mereka. Bahkan Nabi Muhammad selalu mendoakan orang yang menyakitinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad yaitu kitab Al-Qur'an. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah kitab Al-Qur'an. Mukjizat lainnya yaitu Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua, memancarkan air dari jarinya, mengusap luka hingga sembuh. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah para Rasul Ulul Azmi. Mengapa diberikan gelar Rasul Ulul Azmi? Karena memiliki keteguhan dan tekad yang kuat melebihi Rasul lainnya dikarenakan ujian dalam berdakwah yang mereka hadapi sangat berat. Nah, sekarang ada tugas. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat Rasul. Yang kedua, jelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, sebutkan Rasul-Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, Nabi yang diberikan cobaan berupa anaknya tidak mau mengikuti seruannya adalah Nabi. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika mendapatkan perilaku yang tidak baik. Ditulis ya di buku tulis. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat kita
mengerti dengan baik semuanya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.